sampaikan untuk yang belum nikah, yang udah juga. Jangan kalian itu sempit kali otak kalian. Datang ke perempuan, kalian menangis, kaulah satu-satunya itu. Kalau tak ada kau, abang mati. Jangan kali itu. Di akhir zaman ini perbandingan laki-laki sama perempuan 1:50. Macam mana 50? Saya ada yang kurus gini, kurus hitam tua. Tengoklah komen-komen di YouTube itu. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Kenapa kitab kuning itu tidak diberi baris seperti Al-Quran? Karena saya ingin juga belajar kitab kuning, Pak Ustaz. Jadi ibu bapak belajar, nama ilmunya Nahu. Nahu itu bahasa Inggrisnya grammar. Dalam bahasa Inggris kita belajar gramatikal bahasa Inggris namanya grammar. Sedangkan dalam bahasa Arab namanya nahwu. Supaya tahu kapan dia dhammah Muhammadun, kapan dia kasroh Muhammadin, kapan dia fathah Muhammadan. Jadi kalau dibarisi semua, betapa repotnya penerbit itu membaris. Tapi sekarang kitab-kitab hadis sudah dibaris. Beberapa kitab fikih dibaris. Prinsipnya, kenapa buku Ustaz Somad itu 37 masalah populer banyak kali Arab gundulnya di dalam? Supaya orang tahu. Jangan dituduhnya Abdul Somad pembohong. Mana teks Arabnya? Dari banyak juga yang komplain. Ustaz buat teks Arab gundul, kami tak bisa baca. Begini, macam kita bertamu ke rumah orang. Di rumah orang itu kan banyak makanan, ada agar-agar, ada kacang. Pilih yang bisa dikunyah aja. Kalau kebetulan yang bisa dikunyah agar-agar, kunyah lagi. Kalau kacang itu tak terkunyah, tak usah kunyah. Jadi buku saya itu di dalamnya ada 3. Ada bahasa Arabnya pebaris, ada yang tak pebaris, ada yang bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Indonesia, baca aja bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Arab pebaris, baca yang pebaris. Bisa baca yang tak pebaris, baca yang tak pebaris. Tapi anak-anak kita wajib datang ke YTWU, belajar bahasa Arab, bisa baca kitab gundul, pelatihan 4 bulan. Sekarang ada pelatihan 4 bulan Al-Miftah, bisa baca kitab kuning insya Allah. Kalau mau memahami referensi Islam langsung baca kitab. 6 tahun belajar di Nurul Azhar. 3 tahun pertama hafal Quran, tahun keempat pakai metode manhaji baca kitab, tahun kelima praktek baca kitab, tahun keenam baca kitab, hafal Quran, bisa baca kitab dan punya keterampilan. Itulah yang sedang kita lakukan. Jadi kalau orang nanya, siapa yang membawa Ustaz Somad tadi? Yayasan Tabung Kota Kuman. Apa programnya? Banyak lah, pokoknya tak tahu, pokoknya banyak. Insya Allah Bapak Ibu sudah bisa menceritakan. Saya anak SD kelas 6. Oh, hebat anak sekarang. Saya kelas 6 SD main patuk lagi tau saya. Anak-anak sekarang kelas 6 tuh berani bertanya sama Ustaz dari Kubang. Bagaimana untuk sholat orang sakit koma, Ustaz? Orang yang koma tak wajib sholat karena tak lengkap syarat. Syaratnya sholat muslim, baligh, berakal. Sedangkan orang koma tak berakal, tak ada akal. Anak-anak, orang gila, orang tidur, orang pikun, orang koma tak wajib. Makanya kalau ada lagi ibu tak sholat berarti kok bilang sama dia, Bang, kata Ustaz Somad, abang tak wajib lagi supaya nama udah koma sekali gitu. Muslim, baligh, berakal.
Rufi'al qalamu an thalathatin, penanya tak mencatat. Ke masjid dicatat, sholat dicatat. Yang 3 orang ini penanya tak mencatat. Pertama, anis shabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi. Anil naim hatta yastajis, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Kalau ada yang gila dimasukkan ke rumah sakit kilometer 11, itu dia tak wajib sholat. Tapi kalau udah sehat, sholat. Aku udah sehat Pak, gitu. Kau wajib sholat. Aku gila lagi lah. Apa hukumnya wanita menikah siri? Jangan nikah siri. Perempuan yang nikah diam-diam, tidak dicatat di kantor KUA, tiba-tiba lakinya pergi tak pulang-pulang karena nama lakinya itu Bang Toy. Banyak juga datang bertanya saya, Ustaz, saya kemarin dinikahkan secara siri. Ada laki-lakinya, ada walinya, ada saksinya 2, ada maharnya, ada ijabnya, ada qabulnya, sah. Tapi tak tercatat di Kementerian Agama, tak tercatat di pengadilan, tak tercatat di KUA. Maka ketika suaminya pergi, cemana dia mau menuntut? Bisa. Sampai mati dia tak bisa nikah sama laki-laki lain. Habis akan nikah, lari suami kita kemana? Tapi kalau dia dinikahkan Pak KUA, tak pulang kawan itu 6 bulan, dia bisa menggugat ke pengadilan agama. Karena laki-laki sudah diikat dengan sewa tak. Ingat, punya sewa taklif. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, atau tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, mengadu dia ke hakim, dan hakim menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Ini laki-laki tak bisa, perempuan. Maka jangan mau nikah siri. Ini lebih parah lagi, dalam kurung poliandri. Poliklinik, banyak klinik, klinik gigi, klinik kulit, klinik bersalin, namanya poliklinik. Politeknik, teknik sipil, teknik industri, teknik minyak, itu politeknik Chevron di Dubai. Poligami, banyak bini. Poligami. Poliandri, banyak laki. Perempuan yang menikah dengan suami tidak boleh menikah lagi kecuali suaminya itu mati. Mati suaminya, dia mesti menunggu arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ibu, boleh saya bertanya, Bu? Jangan disinggung ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas nasib kalian kan? Meninggal kalian Pak, mereka menunggu cuma 4 bulan 10 hari. Begitu selesai 4 bulan 10 hari, dia pun dipinang brownies, berondong manis. Kalian hanya tinggal kenangan semata. Habislah rumah yang kalian buat ditempati lakinya, mobil kalian yang baru dipakainya. Kau selalu teruskan sakit hati. Yang kedua, bagaimana perempuan itu bisa nikah lagi? Karena cerai. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, 3 kali suci. 3 kali suci, tak balik dia, maka jatuh, habis itu dia bisa nikah dengan laki-laki lain. Sekarang ini poliandri, ada lakinya, nikah pula dia dengan laki lain, maka dia berzina. Masyarakat yang ada di sekitar jangan diam. Ini kan rumah saya, ini kan duit saya, ini kan mobil saya, ini kan laki saya. Apa urusan sama kamu? Memang rumah kau, memang laki kau. Tapi kalau mengamuk Sungai Siak naik di rumah ini, yang kena bukan cuma rumah kau, bongak. Rumah aku kena juga. Sekarang banyak orang dipandai. Orang zaman dulu kalau berdosa dia main, orang sekarang berdosa bangga.
dibuat banyak pula lagi di videonya, bangga dengan dosanya. Al-mujahirun, maka kita mesti amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dia tengok kemungkaran. Ini orang-orang kok bisa terjadi. Nauzubillah. Allah selamatkan pekan baru insyaallah. Saya seorang datuk di kampung saya di Bukit Tinggi. Aturan pernikahan di sana tak boleh nikah satu suku. Ustaz, boleh nikah sekampung? Tak boleh, karena banyak kali. Apa lagi sesuku? Dari aturan pernikahan di sana tak boleh nikah sesama suku. Sedangkan ada keponakan saya mau nikah tapi satu suku. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Kalau dinikahkan juga mereka akan diusir dari kampung sesuai aturan adat. Ini yang bisa menjawab ini mesti datuk juga dan nenek mama ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya sampai basanda, akarnya sampai baselo, daunnya sampai banaung. Datuk Paduko Rajo Ustadz Al-Mahdinan. Dia akan menjawab insyaallah. Jawab dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kenapa orang sesuku tidak boleh nikah sesuku? Karena orang sesuku itu asalnya mereka adalah keluarga Sampawi. Dulu mereka adalah satu nenek, satu keluarga besar. Jadi mereka kan kekerabatan dekat. Imam Syafi'i menganjurkan kalau menikah itu jangan dengan keluarga dekat. Kenapa? Dengan keluarga dekat itu lemah syahwat sehingga keturunan kita tidak berkualitas. Dan yang kedua, kalau bernikah dengan keluarga besar orang lain, makin banyak silaturahim, makin luas. Maka orang Minang itu dulu cerdas berpikirnya, jangan nikah awak sama awak, kau dapat menikah di orang lain supaya luas silaturahim, makin banyak link, makin banyak keluarga. Sehingga orang Minang itu makin lama, makin banyak saudara. Bukan makin lama, makin dia eksklusif, tapi makin lama, makin banyak manfaat. Itulah bukti sekarang orang Minang itu di mana-mana ada. Sehingga sekarang ini kalau maunya di calon anggota Dewan DPR RI atau apa DPD itu datangnya dari Jakarta, datang Sumatera Utara, tapi garisnya Minangkabau dulu. Boleh ditengok. Maka DPR RI itu kalau diprosentase kebanyakan berdarah Minangkabau. Kenapa menyebar di banyak tempat? Karena ajaran orang Minang jangan menikah sasuku, tapi menikahlah dengan orang yang bukan sasuku dengan kita. Nah, itu lebih kurang Bapak Ibu. Jadi yang paling penting lelaki jujur membawa mahal, bukan membawa mawar. Ya saudara, itu saja. Oh makna Ustaz yang penting. Alhamdulillah, wakulinya dan solehah. Kalau aku simpel saja, simpel saja. Kalau nikah itu nikahlah yang kira-kira tidak ada penghalang-penghalang. Tanya sama awak, setuju mak? Tidak, aja yang lain. Jadi kalian, ini saya sampaikan untuk yang belum nikah, yang udah ada juga. Jangan kalian itu sempit kali otak kalian. Datang ke perempuan, kalian menangis, kaulah satu-satunya itu. Kalau tak ada kau abang mati. Jangan kali. Begitu banyak perempuan. Jadi tanya ama, tanya ibu, mak setuju dengan ini? Tidak. Tak apa-apa mak. Kalau calon kau ada setuju juga lagi. Kalian pun waktu datang ke rumah perempuan begitu juga. Jangan kalian jatuhkan diri kalian. Bilang saja, Pak, saya ini datang mau minang anak Bapak. Karena saya ini tidak mau berdosa. Kalau Bapak mau, kita teruskan. Jangan, Pak, anak Bapak satu-satunya. Kalau tidak nanti gimana nasib? Ditinggikan jangan. Kalian ngomongnya datang aja, Pak, anak Bapak saya mau hubungan lebih dekat. Kalau Bapak kasih, alhamdulillah. Kalau Bapak tak kasih, bunga bukan setangkai, Bapak bukan seekor. Bapak tunggu bilang berganti, bilang satu tunggu seri. Tak setuju ini mama, kebetulan awak orang Minangkabau. Tak setuju, kasih yang lain begitu banyak. Di akhir zaman ini perbandingan laki-laki sama perempuan 1:50. Ucap mata 50.
Saya ada yang kurus gini, kurus, hitam, tua. Tengoklah komen-komen di YouTube itu. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang muda-mudanya. Jangan membuat masalah dengan orang tua, masalah dengan nenek mama, masalah dengan keluarga. Yang penting bismillah, tawakal tu Allah. Mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Kalau hari ini yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmatan wassalamata wal barakata 'ala hadhihi al-jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma rahmatna bil Quran. Turunkan rahmat kepada kami dengan kemuliaan Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran itu sebagai cahaya, pembimbing hidayah untuk kami semua. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Jadikan kami orang yang mampu membaca, mengamalkan, mengajarkan Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, pengusir segala gundah gulana kesusahan kami ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Jadikan Quran sebagai pemberi syafaat bagi kami. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami menjadi para penghafal Quran. Wafiqna liman tuhibbu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridha. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'ati al-barrah wa tariqati al-bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Waqtim bis salihati a'malana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil Mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah